Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. So teman-teman, udah lama banget nih kita nggak update altcoins. Terakhir kali kita update itu semuanya kita lakukan by live streaming. Dan again teman-teman sekalian, saya pengen informasikan karena di salah satu video update ya, bahkan the first video Bitcoin update yang kemarin saya upload itu mencapai lebih dari 500 likes. Berarti kita akan live streaming ya, probably antara di akhir pekan ini teman-teman. Jadi nanti akan kita informasikan kira-kira hari apa enaknya gitu ya. And teman-teman sekalian, karena di video terakhir ya saya ngelihat nih sebenarnya the first comment itu banyak sih tapi the paling pertama komen soal altcoins yang saya lihat itu adalah dari user HC3RT5ZV9P. Itu adalah NIR ya requestnya. Jadi kita bakal review untuk NIR. Sementara kita bakal review untuk NIR, and then baru ada berikutnya tuh ICP ya. Nanti fundamental BCD ini kayaknya Bitcoin Diamond ya kalau nggak salah ya. Tolong diperjelas ya next time. Jadi kita bisa tahu kira-kira mau review apa. Nah mungkin karena ada NIR juga yang request ya, kita bakal bahas NIR ya di dalam video ini. Dan the first comment di next video atau di video ini bakal kita review untuk next altcoins-nya. Meanwhile ICP nanti akan saya update melalui grup Telegram ya. Jadi caranya gampang teman-teman sekalian, klik description, don't forget to click this free on Telegram. Ya, itu aja teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita ngelihat ya by progress pergerakan market crypto secara keseluruhan hari ini, dari total 1, 2, dan 3 hanya Bitcoin yang kelihatannya mendominasi pergerakannya, dan ini disebabkan oleh Bitcoin dominance yang nanjak lumayan signifikan. Jadi kalau kalian ingat di salah satu live streaming yang kita pernah review ya sama teman-teman sekalian, salah satu concern saya adalah kita sudah memasuki area kritikal pada Bitcoin dominance. Dan kalau misalnya kita dapat reaction, dapat rejection, di follow up dengan baik dari buyersnya, sebenarnya bukan di follow up lah, lebih tepatnya Bitcoin dominance-nya mantul gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Memang itu adalah proses atau bagian penting dimana kalau misalnya kita pengen lihat Bitcoin-nya nanjak ya, Bitcoin dominance juga very likely nanjak gitu kan. Kita butuh money flow itu sementara pindah dan menstimulate Bitcoin untuk ngepump dulu. Baru kemudian nanti kita berbicara altcoins itu menyusul biasanya. Nah, jadi di dalam video ini juga kita bakal sedikit menyampaikan pandangan ya seputar daripada si crypto total market cap. Jadi ini saya pernah ada analisis sudah lama banget ya, but kita lihat di sini ada liquidity sweep, harga turun, and then dia naik, but liquidity sweep again, and then dia turun, lalu di sini konsolidasi membentuk ascending triangle, and then semenjak itu kita ngelihat dia reverse ya, cenderung menguat dan cenderung bullish. Nah kalau kita zoom out teman-teman, crypto total market cap ya, ini sempat saya upload di Twitter. Salah satu pertimbangan saya ya, saya melihat bahwa crypto total market cap itu sebenarnya masih punya peluang lah untuk dia naik lagi. Utamanya di sini adalah di luar Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi total 3 ini adalah altcoins only di luar Bitcoin dan Ethereum. Dan kalau kita ngelihat, ini sebenarnya peluangnya itu masih lumayan teman-teman ya. Sekitar ada 109 billion dollar atau around 21% ya. Asumsinya adalah dibagi merata lah ya ke altcoins yang ada. I don't know, maybe top 100 altcoins atau mungkin altcoins dengan medium cap dan small cap ya. Tapi kan gini teman-teman, kalau altcoins itu setahu saya ya, ketika satu persatu di pump itu biasanya bergiliran. Jadi pertama mungkin dari sektor DeFi, kemudian nanti dari DeFi itu berpindah ke istilahnya sektor-sektor lainnya ya, seperti mungkin yang berhubungan dengan DEX ya, kemudian berhubungan dengan Metaverse, kemudian berhubungan dengan AI, kemudian berhubungan dengan meme coin, kemudian berhubungan dengan GameFi, kemudian berhubungan dengan ya pokoknya banyak banget lah ya teman-teman, pasti ada gambaran atau bayangan gitu ya. Dan itu biasanya bergilir guys. Jadi starting dari sana kemudian berpindah satu persatu ya, ke privacy lah, ke security lah, dan lain sebagainya. Pokoknya kebagian satu persatu per sektornya. Nah itu pasti bertahap. Jadi kita ngelihat secara total market cap excluding Bitcoin dan Ethereum itu mungkin masih bisa nanjak, tapi pada prosesnya itu nggak semua sekaligus ya, semuanya kebagian gitu secara merata. Tapi mungkin lebih kepada mungkin yang besar-besar dulu kayak Solana, kemudian Optimism, kemudian mungkin Cardano, XRP, BNB, dan kawan-kawan, baru kemudian nanti perlahan-lahan berpindah lagi ke koin-koin yang lebih kecil. Nah itu adalah opportunity yang kita bisa manfaatkan ketika situasinya sudah tepat atau momennya sudah tepat. Nah saat ini sebenarnya kendala di altcoins itu adalah di Bitcoin dominance yang cenderung nanjak, dan kalian bisa lihat juga ya total 3 market cap total 3 atau market cap di luar Bitcoin dan Ethereum itu sebenarnya saat ini
kecenderungannya adalah consolidate aja. Ya, dia cuman bertahan aja di satu range, tapi kalau kita lihat overall menggunakan exponential moving average, everything seems fine gitu loh. Jadi kita masih bisa ngelihat dia masih meneruskan penguatannya lagi ya. Cuma memang saat ini terhambat dan ya butuh proses gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihatnya berdasarkan perspektif weekly. Kita kan pengen tahu nih kira-kira dia sejauh mana dia bisa naik. Ini weekly teman-teman chartnya, artinya akan butuh waktu sekali untuk menuju ke sana gitu ya. Nah, jadi setidaknya dari gambaran ini teman-teman tahu nih ya, in the end ketika kita memulai analisis untuk NIR protokolnya, teman-teman udah ada gambaran gitu ya bahwa penguatan mungkin itu bisa tertunda ya sementara waktu ini. Dan kalau kita lihat by process sekarang ini, itu harga udah lagi ongoing breakout dari trendline, kemudian dia naik impulsif, dia udah reclaim juga area SNR major di sini, salah satu area yang pernah saya marking. And then after that, dia nggak langsung bertahan di level ini ya, tapi dia langsung nanjak dan kembali breakout lagi dari SNR tersebut. Jadi kalau kita ngelihat ini secara range pada pergerakan NIR, sebenarnya lebih kurangnya kita masih bisa up sekitar sampai 6,2 dolar. Ini masih menjadi opportunity yang menurut saya cukup menarik untuk di follow up. But in case teman-teman ngelihat adanya rejection atau mungkin adanya koreksi atau retracement, menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar sekali terjadi pada NIR protokol yang progresnya saat ini sudah cenderung bullish. Oke, saya bakal clear out dulu teman-teman dari perspektif time frame daily, dan kita akan tambahkan SNR yang menurut saya penting aja dulu ya. Kita bakal marking lebih kurangnya di range area 2,785 dolar. Ya, ini saya naikin dikit. Biar pas aja gitu ya teman-teman sekalian. Dan kalau kita ngelihat di sini, ini kan proses penguatannya nih teman-teman. Anda bisa lihat ya, dia create higher high, ya istilahnya udah berhasil breakout, dan dia create higher high lagi. Lalu saat ini posisi kita itu sebenarnya kalau lihat dari time frame kecil tuh udah lagi ongoing pullback. Cuma kalau time frame daily, ini tuh masih jauh dari dikatakan pullback. Bisa dibilang masih sangat-sangat baik gitu ya, momentum daripada si bullish movementnya. Kalau kita lihat exponential moving average 8 itu masih bertahan. 21 tuh belum dites, belum disentuh sama sekali. Dan sejauh ini 21 tuh cuma dicolek doang, habis itu udah dapat stimulate lagi dan harganya nanjak lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngelihat let's say di time frame kecil nanti ya, teman-teman mengantisipasi adanya kemungkinan dia koreksi lanjutan, ya sebenarnya bisa saja dia bertahan di atas EMA 21. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di sini dan seandainya ada indikasi dia bisa mengalami reversal, mungkin ini bisa menjadi sebuah peluang menarik untuk dimanfaatkan, terutama pada futures marketnya. Alright, kalau kita ngomongin pada spot account ya, ini sebenarnya udah naik banget gitu ya, dari penguatan range area, bisa dibilang ini adalah range area akumulasinya dia itu udah naik lagi loh, sekitar 50 sampai 60% lebih kurangnya. Jadi sebenarnya ini udah lumayan tinggi lah dari segi harga. Dan saya udah pernah bahas harusnya di salah satu video update seputar NIR protocol, tapi itu harusnya udah lama banget, karena kalau nggak price actionnya nggak mungkin sudah terupdate gitu ya. Itu seharusnya belum saya update, tapi ini sudah terupdate dan ini juga ada di dalam watchlist saya nih ya, tuh top watchlist, walaupun udah sekian banyak nih ya. Ini saya belum update lagi teman-teman sekalian, tapi ada NIR protokol tuh di sana gitu loh, dan ini berarti saya pernah update kan ke teman-teman. Nah kalau kita lihat lagi by progress ya, ini pada time frame hourly-nya sebelumnya ada opportunity, kita ngelihat market structure shift and then dia ongoing bullish gitu loh, movementnya atau pergerakannya gitu. Dan sekarang kalau kita lihat ya pada time frame hourly-nya, jadi kan kita udah ngelihat nih bahwa daily-nya tuh sebenarnya bagus gitu kan, dia berusaha untuk maintain di atas exponential moving average 8. Ini adalah periode yang cukup bagus lah sejauh ini, menunjukkan bahwa atau mengindikasikan bahwa buyers pada NIR protocol itu masih mempertahankan tren yang ada. Nah sekarang pada pergerakan time frame 4 jamnya, ini yang tadi saya sempat bilang sama teman-teman, kalau lihat sekilas time frame hourly itu sebenarnya udah kelihatan bahwa kita sudah memasuki fase pullback-nya dia ya. Di sini saya akan marking dengan inducement, karena kalau kita lihat berdasarkan line chart, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana prosesnya gitu loh. Dia create higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, now we have lower low. Lalu harganya turun nih ya, terkonsolidasi di range tersebut. Namun good news-nya I don't know if you guys ready or not ya dengan good news-nya. Good news-nya adalah di sini setelah dia terkonsolidasi, kelihatannya sudah berhasil reclaim lagi momentumnya gitu ya. Jadi begitu dia inducement kena, habis itu dia masuk ke salah satu area fair value gap ya, kita nggak expect banyak lah sebenarnya. Di area fair value gap aja itu udah ada reaction gitu loh, dan harga terkonsolidasi dengan cukup baik, sehingga saya bisa asumsikan di sini bahwa saat ini ada kemungkinan kita sudah mengalami yang namanya market structure shift. Alasannya apa, Vin? Kenapa lu katakan seperti itu? Reasonnya simple teman-teman. Anda lihat time frame 1 jam,
Dia create lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. After a bit consolidation, now we have higher high dan potensi higher low. Ini artinya secara struktur dari yang tadinya sellers sudah mulai transisi menjadi buyers ya. Akumulasi, konsolidasi, jadi proses transisi yang sangat proper sekali di sini, slowing down and then boom, tahu-tahu dia nanjak gitu ya. Dan sekarang dia udah ongoing pullback. Jadi saya anggap atau saya consider bahwa ini sudah mengalami yang namanya market structure shift. Walaupun kalau kita lihat dari time frame 4 jam tadi ya, di range area ini sebenarnya kan terdapat supply nih ya, which is belum berhasil di breakout. Cuma menurut saya nggak ada masalah teman-teman, karena kalau kita ngelihat walaupun rejection sedang terjadi, sekarang harga sedang berusaha untuk mempertahankan momentum buyersnya. Walaupun exponential moving average sekarang sudah berhasil di breakdown nih ya, tapi kalau time frame 4 jam, I think we already saw ya, as I expected, kita udah ngelihat ada yang namanya upshift dan somehow dia berusaha untuk mempertahankan EMA 21 dari time frame 4 jam untuk tetap dipertahankan sehingga harga bisa dalam keadaan bullish gitu ya. Nah, so far teman-teman, karena kita ngelihat udah ada perubahan struktur, kita udah punya higher high di sini, sudah terbentuk. Maka teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement from the very bottom, dan very bottomnya itu adalah naik, turun, and then consolidate ya. Bukan consolidate, tapi di sini adalah lower high, and then dia create another lower low. Nah, after this lower low, harga baru ada reversal, higher high tercipta di sini. Maka teman-teman sekalian, ini adalah low point yang kita bisa gunakan ya untuk saat ini. Dan karena di sini sudah mengalami pullback atau retracement, kita bisa gunakan low point tersebut lebih kurangnya di sini, dan Fibonacci retracement seperti ini. Kita bisa geser lebih kurang ke samping supaya lebih tegas saja ya angkanya, karena kita ngelihatnya lewat-lewat gini saya nggak gitu demen ya teman-teman sekalian. Nah, progres harga saat ini pada si NIR protokol sejauh ini itu sudah sedikitnya ada retest terhadap Fibonacci 61,8% ya. Somehow kita dapat reaction dari sana berupa bullish engulfing, dan saat ini saya bisa katakan kita terkonsolidasi. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang menurut saya cukup menarik untuk dipertimbangkan, karena kalau misalkan somehow NIR protokol itu udah mulai breakout lagi dari resistance ini atau dari konsolidasi ini, dan dia mampu mempertahankan momentumnya, semestinya ini adalah setup untuk kita melakukan long position gitu ya. Dengan ekspektasi dia bisa retest terhadap previous high, probably di sini lebih kurangnya. Dan kalau teman-teman yang percaya melihat secara momentum NIR protokol pada time frame besar itu memang masih dalam keadaan bullish, berarti harapannya adalah dia create higher high. Maka menurut saya ini adalah proses retracement yang proper untuk persiapan dia nanjak lagi ya. Yang kita butuhkan saat ini hanya satu teman-teman, yaitu konfirmasi harga berhasil break terhadap konsolidasi ini ya, dengan catatan kalau ini konsolidasi. Masalah kan kita belum tahu nih ya teman-teman, kalau lihat 15 menit sih ya dia sudah terkonsolidasi gitu. Bahkan kalau kalian mau lebih agresif lagi, kalian bisa gunakan 15 menit dan kalian lihat, ini kayaknya udah membentuk falling wedge, udah breakout dari falling wedge, udah retest terhadap falling wedge, dan mungkin masih bisa nanjak lagi. Nah, itu sebagai contoh saja teman-teman. Jadi kalian tuh punya gambaran bahwa oh ya, ini adalah proses yang proper. Nah, perkara nanti istilahnya setelah dia breakout terus ternyata dia fake out atau gimana, itu menurut saya urusan nanti. Tapi saat ini kita tetap melihat opportunity itu ada, minimal saat ini ongoing atau berpotensi untuk dia create higher low. Kalau demikian ini adalah higher low-nya, maka opportunity-nya adalah seperti ini. Alright, semoga cukup jelas informasi yang saya sampaikan teman-teman sekalian. NIR protocol so far kalau kita lihat time frame daily secara structure ini masih oke banget, buyer still in control. Kemudian kalau lihat time frame weekly juga sebenarnya kita punya range penguatan tuh masih bisa naik sampai dengan kisaran $5,8 gitu ya. Tapi kalau lihat daily itu obstacle-nya kan ada teman-teman. Jadi bukan dengan secara gampang dia langsung ke sana gitu, tapi kita ngelihat ada beberapa proses high point yang mungkin akan menjadi penghambatnya dia. Seperti di 5,265 ini adalah merupakan salah satu high point pada pergerakan kisaran tanggal 12 September. So I think that could be a problem juga. Kalau misalkan nanti udah sampai sana ternyata ada rejection, ya teman-teman harus anticipate aja sih ya terhadap kemungkinan harga mengalami rejection dan pullback dulu gitu. Dengan catatan ini bagus gitu ya, bener-bener totally nanjak. Itu aja mungkin informasi yang saya bisa deliver seputar NIR protokol. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan semoga kiranya informasinya yang saya deliver bisa diserap oleh teman-teman menjadi sebuah tambahan referensi atau mungkin sebagai tambahan pembelajaran kali ya. Alright, so God bless for everyone, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers and bye-bye guys.